Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang kebakaran yang terjadi di Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Yang terhormat Bapak Pukari SSIMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kebencanaan dan Lingkungan PGSD Universitas Syah Kuala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu analisis risiko bencana kebakaran yang terjadi di Pasar Lamno. Seperti yang kita tahu, kebakaran di pasar bisa menimbulkan kerugian besar, bukan hanya kerugian ekonomi, tapi juga dampak sosial bagi para pedagang dan masyarakat sekitar. Nah, dalam video ini kita akan membahas dan melihat bagaimana proses analisis risiko. Untuk itu, kita akan mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita yang sudah menyiapkan materi tentang hasil analisis risiko kebakaran Pasar Lamno. Dampak dari kebakaran pasar. Dampak yang ditimbulkan ialah kerusakan fisik. Sebanyak 23 unit kedai dan 1 perpustakaan SD rusak berat. Kerugian ekonominya, total kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar. Dampak sosialnya sekitar 23 pedagang kehilangan mata pencahariannya. Dan pendidikan juga ikut terdampak karena fasilitas perpustakaan yang ikut hilang. Dampak psikologisnya, banyak pedagang dan warga sekitar mengalami trauma akibat kebakaran tersebut. Probabilitas kemungkinan terjadinya. Tingkat kemungkinan terjadi sedang hingga tinggi. Alasannya karena pasar merupakan kawasan padat, aktivitas ekonomi tinggi dan bangunan yang berdekatan. Selain itu, bahan dagangan mudah terbakar dan sistem keamanan kebakaran masih terbatas. Keterangannya, tidak ada korban jiwa dan tidak ada pengungsi. Api berhasil dipadamkan pada pukul 7.15 WIB dengan 3 armada pemadam kebakaran. Saat ini, pendataan dampak lanjutan dan investigasi penyebab masih dilakukan oleh pihak berwenang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang scoring ancaman. Scoring ancaman adalah proses untuk menilai seberapa mungkin terjadinya suatu ancaman beserta dampak-dampaknya. Probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu ancaman. Probabilitas di sini adalah untuk menilai seberapa besar kemungkinan ancaman tersebut terjadi. Kita bisa menggunakan skala 1 hingga 5 untuk menilainya. Yang pertama, tidak pasti atau ancaman ini hampir tidak pernah terjadi. Yang kedua, kemungkinan kecil atau ancaman ini jarang terjadi. Bisa dibilang hanya sekali dalam 100 tahun. Yang ketiga, mungkin ancaman ini mungkin terjadi, tetapi tidak terlalu sering. Yang keempat, hampir pasti ancaman ini hampir mungkin terjadi, bisa dibilang 10 hingga 100% terjadi tahun depan. Yang kelima, sangat pasti atau ancaman ini sangat pasti terjadi dalam waktu dekat, bisa dibilang 100% terjadi tahun depan. Selanjutnya, dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh ancaman. Dampak di sini mengukur seberapa parah akibat yang terjadi jika ancaman tersebut benar-benar ada. Yang pertama, tidak parah, artinya tidak menyebabkan kerusakan. Yang kedua, ringan atau hanya menyebabkan kerusakan kecil. Yang ketiga, cukup parah yang akan menyebabkan kerusakan sedang. Yang keempat, parah, artinya akan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Yang kelima, cukup parah, yang artinya ancaman ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar atau 100% wilayah tersebut hancur dan lumpuh total. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kerentanan dari wilayah yang terbakar. 1. Fisik. Pembangunan kedai semi permanen yaitu kayu dan seng. Dampaknya mudah terbakar api. Tingkat kerentanannya tinggi, keterangannya struktur bangunan tidak tahan api. Yang kedua, fisik instansi. Fisiknya tidak standar. Dampaknya potensi konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran, tingkat kerentanannya tinggi. Yang ketiga yaitu fisik. Sarana pemadam kebakaran minim, api sulit dikendalikan di awal kebakaran. Tingkat kerentanannya tinggi. Yang keempat, sosial, yaitu kepadatan kios dan aktivitas, dampaknya sulit evakuasi dan akses mobil pemadam. Kerentanannya tinggi.
Yang kelima, pengetahuan pedagang minim. Dampaknya sulit evakuasi, kerentanannya tinggi. Yang keenam, ekonomi. Ketergantungan pada pasar dampaknya kehilangan mata pencarian, kerentanannya tinggi. Yang ketujuh yaitu faktor ekonomi. Kerugian harta dan benda. Kerugiannya sampai 1,2 miliar. Kerentanannya sangat tinggi. Untuk teman-teman, dari pemaparan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa risiko kebakaran di Pasar Lamno cukup tinggi karena faktor kepadatan bangunan dan kurangnya alat pemadam. Tingkat kerentanan masyarakat juga tinggi karena aktivitas ekonomi yang padat dan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan. Diperlukan peningkatan sistem keamanan seperti jalur evakuasi dan pelatihan tanggap darurat bagi pedagang. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga melalui penjelasan kami, kita jadi lebih paham pentingnya analisis risiko bencana, khususnya dalam upaya pencegahan kebakaran di area publik seperti pasar. Sekian dari saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.